webinar series pada kesempatan kali ini. Sekarang tibalah kita saatnya masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Amarto Prawiro. Pak Kakak, silakan mungkin bisa dimulai untuk share slide-nya. Waktu ya kita persilakan dan tempatnya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nah, sebentar saya share dulu ya. Ini cara share screen-nya biasa kan ya? Oke, biasa. Kalau seluruh, coba ya saya coba dulu satu file, tapi saya coba, suara saya kedengaran kan? Sangat jelas Pak Kakak, sangat baik. Oke. Saya coba nanti di full screen kan, nanti tolong Bu Fitri ngasih tahu ketika di full screen kan apakah masih tetap terlihat ya. Nampak sangat jelas Pak Kakak. Oke. Ya. Tinggal slideshow mungkin ya, mode slideshow. Ya. Coba slideshow. Oke. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Bu Fitri, terima kasih atas kesempatannya. Saya jadikan slideshow dulu saja. Play, oke. Kita coba. Masih kelihatan ya setelah di play? Sangat baik Pak Kakak. Oke, iya. Silakan. Iya, jadi judulnya sama ya dengan yang sebelumnya ya, Bu Andriati. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Chemistry in Daily Life ya. Saya akan membahas pseudoscience, misconception, and magic. Magic itu entah apalah, nanti ya kita lihat. Nah, pembahasannya akan berurutan mulai dengan pseudoscience dan contohnya. Jadi kalau misalnya mau bertanya atau itu bisa menggunakan Telegram ya. Saya akan coba bolak-balik ke Telegram melihat atau kalau mau dijawab belakangan, bisa juga lewat fasilitas yang disediakan panitia. Nah, jadi pseudoscience yang pertama, yang kedua berbagai miskonsepsi. Ini adalah yang ketiga, itu adalah yang sering saya sampaikan. Cuma sekarang saya akan bahas agak lebih detail ya. Dan terakhir, kalau belum dibahas di tema besar dalam kimia, saya akan bahas di bagian keempat itu. Anggapan dasarnya adalah kita asumsikan peserta ini mempunyai latar belakang yang agak beragam. Jadi untuk para expert, mohon maaf kalau tidak memenuhi harapan yang bahasan yang advance lah, ya. Oke, nah mulai dengan pseudoscience. Pseudoscience itu kita Indonesiakan bisa sains semu ya, atau sains apalah ya, silahkan nanti tanya ke dosen-dosen UPI terjemahan resminya apa. Itu definisinya adalah pernyataan, keyakinan, dan praktik yang diklaim bersifat ilmiah, tapi sebenarnya tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip sains. Jadi artinya palsu sebetulnya. Ya. Nah, sains semu misalnya yang sangat kita kenal sehari-hari itu misalnya saja astrologi, bumi datar, ya, lalu beragam teori konspirasi yang berbasis sains, energi biru, aromaterapi, dan sebagainya, otak tengah, dan sebagainya. Sebelum saya akan pilihkan di halaman-halaman berikut, tapi sebelum itu saya sedikit cerita saja yang sifatnya populer sekali, walaupun saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar. Energi biru itu waktu zaman presiden kita sebelumnya ya. Sebelumnya atau sebelum-sebelumnya lah, nanti tidak perlu saya sebut gitu ya namanya. Itu ada acara Environmental Summit di Bali waktu itu ya. Ada di Bali. Lalu pada sesaat sebelum atau sehari sebelum atau 2 hari sebelum ya, berangkatlah ada suatu tim sains di bawah salah seorang staf ahli presiden, itu berangkat dari Jakarta dengan bahan bakar air, akhirnya disebut sebagai blue energy. Pada saat Pak
untung saya tidak keceplosannya Pak Anu berbicara di perwakilan dari berbagai negara dunia, ada presiden, kebanyakannya ada perdana menteri, ada yang wakil yang dipilih, menteri luar negeri dan sebagainya. Beliau menyampaikan bahwa akhirnya anak muda Indonesia bisa menemukan cara untuk memanfaatkan energi dari air, ya. Nah, pada saat itu sudah tiba mobilnya, luar biasa itu ya, bisa dari Jakarta sampai Bali. Ya besoknya ya tentu saja jadi tertawakan di media dunia ya, ada yang menertawakan, ada yang membahasnya secara halus gitu ya. Karena air kita tahu dari dulu bensin dibakar hasilnya air dan CO2. Dan kita tahu pembakaran bensin itu energinya turun dan turunnya sampai titik yang sangat rendah. Buktinya sangat rendah, memang CO2 dan H2O itu sangat stabil. Buktinya jutaan tahun atau ratusan ribu tahun bumi ini telah membuktikan bahwa laut itu sangat luas, sangat dalam, sampai palungnya yang terdalam, volumenya luar biasa besar, artinya dia sangat stabil. Kalau mau menghasilkan energi, harus turun lebih rendah lagi dari itu, energinya. Ya nggak ada. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan air bisa berubah menjadi suatu senyawa lain yang lebih rendah lagi. Nah, itu contoh saja ya. Contoh lain, otak tengah. Pernah terjadi pelatihan di seluruh Indonesia. Nah, ini saya tidak bahas di halaman berikut karena ini tidak terkait kimia ya. Cuma menjelaskan bahwa pseudoscience itu banyak sekali menipu anak-anak kita, keluarga-keluarga rekan kita, dan sebagainya. Ada pelatihan otak tengah di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk pertemuan dari pagi sampai siang, setengah hari kalau tidak salah, itu bayar berapa juta ya, lupa 3 juta atau 2 juta atau 5 juta gitu ya, untuk melatih anak-anak sehingga dia bisa membaca dengan mata tertutup. Dan otak tengahnya aktif katanya. Padahal semua dokter tahu otak itu ada otak kiri dan otak kanan, nggak ada otak tengah yang untuk kecerdasan. Jadi otak tengah itu istilah baru saja. Ada bukunya juga dijual di Gramedia untuk supaya lebih menguatkan ini. Ya, hebatnya adalah anak-anak itu di akhir itu bisa membaca tulisan walaupun mata ditutup. Nah, disitulah anak-anak disuruh berbohong. Sebetulnya tidak tertutup amat sehingga dia bisa membaca ya. Iya, kalau dari sisi sains kan bacaan itu bisa terbaca karena ada sinar di situ. Ada huruf warna hitam, ada kertas warna putih, maka huruf warna hitam menyerap cahaya, yang putih memantulkan cahaya. Masuk mata kita, ketika masuk mata kita diteruskan ke otak, akhirnya terbaca. Bagaimana bisa membaca tanpa mata? Ya, karena cahaya tidak bisa masuk ke otak. Lalu katanya ada anak-anak didengar-dengarkan, lalu dia bisa baca, didekat-dekatkan ke telinganya. Ada yang caranya dibilang bahwa potensi setiap anak beda-beda. Itu contoh saja ya. Nah, kita mulai dengan air heksagonal. Ini saya sudah pernah sampaikan di presentasi sebelumnya di acara lain ya. Air heksagonal itu memiliki struktur unik katanya. Struktur unik itu bisa menghancurkan kolesterol, bisa melarutkan oksigen dengan lebih baik, bisa melarutkan mineral dengan lebih baik, dan sebagainya. Saya ada banyak sebetulnya kelebihannya ya, luar biasa lah ini air heksagonal. Saya cuma ingat ini karena ketika di mall, istri saya masih di dalam, saya sudah keluar, ada orang yang jualan air heksagonal, lalu yang bersangkutan seorang wanita ya, sales girl, bilang, Pak, saya ingin perkenalkan ini. Nggak usah lah, saya tidak akan beli itu. 5 menit aja, 5 menit. Nah, saya lihat istri saya belum kelihatan di kasir, ya sudahlah, bolehlah 5 menit. Lalu itu yang disampaikannya yang saya ingat, sebetulnya ada banyak. Lalu dikasih tahu katanya setelah diproduksi bisa simpan kulkas karena strukturnya stabil pada 4 derajat Celcius. Lalu ada beberapa marketing statement, di mall ini oksigen sudah menipis, jadi manusia itu butuh oksigen, Pak. Apalagi di dunia modern seperti ini, banyak mall, banyak apa, padahal dalam hati. Kalau oksigen menipis ya sudah sesak, Mbak, Mbak itu sudah sesak gitu ya. Manusia butuh beragam mineral juga untuk metabolisme dan sebagainya. Jadi makanya bagus ini bisa melarutkan mineral. Serangan jantung bisa dicegah karena kolesterol rusak dan sebagainya. Lalu katanya sudah dihitung stabilannya oleh computational chemist dari Korea. Kebetulan saya juga penelitiannya kan kimia komputasi ya. Saya hitung memang bisa jadi air heksagonal. Tapi umurnya, ya dia bergerak terus, namanya cair ya, molekul selalu bergerak. Terbentuk air heksagonal, umurnya cuma sekian nanosecond atau malah lebih singkat. Setelah itu putus lagi, makanya harus dingin katanya ya.
Lalu ada isu lagi di WhatsApp grup, air zam-zam mengandung banyak air heksagonal ya. Nah, isu yang di bawah itu lain-lain lagi ya. Ada air oksigen, ada air magnet, ada air harus didistilasi lagi untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi ini struktur air heksagonalnya katanya. Ya, saya sebagai komputer kami juga menghitung ini bisa aja heksagonal walaupun strukturnya tidak persis seperti yang kanan bawah itu. Strukturnya itu bergantian, bisa bergantian misalnya oksigen, hidrogen, oksigen, hidrogen, oksigen, hidrogen. Sudah. Jadi ada 6 atom dalam lingkar heksagonal itu. Tapi bergantian. Kalau ini contohnya adalah tidak bergantian ya. Segi 6-nya itu semuanya oksigen. Tapi bisa bergantian, artinya molekul air itu satu hidrogen untuk berikatan dan oksigen berikutnya dalam heksagonal, satu lagi keluar ya. Keluar seolah keluar dari lingkar 6 tersebut. Jadi dia berupa H2O. H2O kan huruf V ya. Sering saya sebut kalau dibayangkan itu seperti kepala Mickey Mouse ya. Kepala ada oksigen bulat, lalu ada telinganya 2 ya, telinganya 2 itu hidrogen. Nah, si Mickey Mouse ini ya tentu terus bergerak seperti yang di atas itu yang disebut unorganized water ya. So, terus bergerak. Yang kiri itu bisa saja dalam ukuran yang kecil dalam waktu yang luar biasa singkat karena ikatannya luar biasa lemah ya. Jadi memang begitulah si sales girl itu. Saya bilang begini Mbak, kayaknya salah deh. Mestinya dipasarkannya bukan kepada saya atau manusia lainnya, mestinya dipasarkannya kepada ikan mujair dan ikan mas, karena dia melarutkan oksigen kan. Kalau manusia kan lewat paru-paru, lewat hidung. Kalau lewat air itu ya mujair dan ikan mas. Jadi nanti dipasarkan ke mereka saja, saya bilang gitu ya. Terus mineral. Oh ya, memang mineral itu air itu melarutkan mineral. Yang tidak bisa larut dalam air itu bukan adalah batu, dan seterusnya lah. Akhirnya saya tidak memperhatikan wajahnya seperti apa. Dia cuma bilang terima kasih Pak. Oke. Nah itu air heksagonal. Yang berikut The Power of Water. Ini adalah buku terlaku di Indonesia beberapa tahun lalu. Diberi pengantar oleh Agim. Karya penulis Jepang namanya. Nanti saya sebut seorang akuntan tapi punya ketertarikan dalam sains. Jadi dia minjem tem dari temannya yang saintis, lalu dia minta diajari cara makainya, lalu dia melihat. Ternyata katanya kalau, nah ini hasilnya ya, kalau dikasih tulisan kebenaran, kebijakan, terima kasih dan sebagainya. Kristalnya indah-indah, ya. Cinta, love, joy, hope yang kanan bawah itu ya. Atau didengarkan lagu, ya, didengarkan lagu. Jadi indah. Padahal kalau kita mengkristalkan air, jelas saja. Ini apakah dia berbohong? Ya tidak berbohong, pasti ada. Bisa saja ini ada kristal seperti ini ya. Tapi ketika air dikristalkan, kalau kita lihat pakai alat untuk memperbesarnya, jelas ada jutaan bentuk-bentuk. Karena dia sudah terpengaruh oleh kepercayaan awal, yang jelek di sebelah sana tidak terperhatikan, yang terperhatikan yang bagus. Jadi ini bukan berarti berbohong, tapi dia dipengaruhi oleh keyakinan awal. Itu yang sebagai peneliti kan tidak boleh begitu ya. Pas dimasukkan buruk, jahat dan sebagainya langsung menjadi jelek-jelek ya, karena dia lebih tertarik ke bagian yang jelek karena kristalnya kan sangat banyak ketika dipadatkan ya. Jadi akhirnya seolah-olah menjadi kebenaran. Saya bilang ke mahasiswa saya, tulis saja jangan truth, jangan harmoni, tulis misalnya atos gitu kan ya. Atos, kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus, tergantung yang masukinnya orang Jawa atau orang Sunda. Kalau orang Sunda bagus kristalnya karena atos sudah selesai, sudah lapang, sudah apalah ya, sudah. Sedangkan kalau orang Jawa langsung jadi jelek karena atos artinya keras. Oke, sekarang giok hitam. Ini tidak ada tulisannya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi yang inframerah dan sebagainya ya. Giok itu benda hitam. Kita tahu di fisika SMA itu ada radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam itu berarti bahwa setiap benda, apalagi kalau berwarna hitam, itu memancarkan semua
gelombang, tapi tergantung suhunya. Kalau suhu rendah, dia di daerah inframerah yang paling banyak dipancarkan, tapi kalau suhu naik, dia akan bergeser ke arah cahaya tampak. Tentunya dari inframerah ke cahaya tampak, merah duluan ya. Lalu setelah itu Meiji Kuhibiniu gitu ya, suatu saat bisa menjadi putih karena pas di tengah-tengah, misalnya seperti matahari kita, karena suhunya pas di sekian gitu ya. Kalau suhu lebih tinggi lagi, seperti matahari di masa lalu ketika kita belum ada, atau mungkin manusia belum ada, mungkin warnanya biru karena lebih panas, tapi terus makin lama makin dingin ya. Itu yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Nah, kita tahu nanti belakangan saya akan bahas mengenai dampak dari sinar inframerah ini. Jadi sekali lagi pada suhu kamar inframerah yang paling banyak. Jadi kalau ada batu hitam pada suhu kamar inframerah yang paling banyak ya. Tapi kalau suhunya naik dia bergeser, makanya di dapur kalau kita punya besi berwarna hitam, kalau dipanaskan suatu saat menjadi merah karena ada pergeseran panjang gelombang yang dipancarkan. Jadi bisa dicoba nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada besi berwarna merah dengan yang agak putih, dipegang saja mana yang suhunya lebih tinggi. Pasti yang putih itu gitu ya. Tapi janganlah nanti meleleh ya. Nah, kita teruskan. Ini katanya bisa menghancurkan kolesterol juga dan sebagainya gitu ya. Yang tadi air heksagonal kan katanya bisa menghancurkan ini juga kolesterol ya. Saya bilang pada saat itu, wah Bu, karena ini harus disimpan di 4 derajat, pas kena lidah 37 derajat, langsung rusak strukturnya. Belum sempat menghancurkan kolesterol di seluruh tubuh, sudah rusak heksagonalnya ya. Baru sampai lidah, karena lidah sudah suhunya terlalu tinggi. Ya. Nah ini inframerah juga, jadi bisa menghancurkan kolesterol katanya, vibrasi struktur kolesterol itu. Makanya dikalungkanlah, maka kolesterolnya kalau cuma dikalungkan seberapa banyak itu gelombangnya ya. Kalau ingin membuat peredaran darah menjadi lebih cepat karena mendapatkan panas dari sinar inframerah itu, ya mending berolahraga jadi panas juga ya. Atau supaya itu beli black jet supaya keren, mahal, buat kamar terbuat dari giok hitam dindingnya. Lalu masuk ke situ, nah itu baru mungkin ada manfaatnya ya. Jadi kita hangat dan sebagainya sehingga peredaran darah lebih lancar. Jadi buat kamar giok hitam gitu ya, daripada cuma segitu harganya jutaan dikalungkan lalu menjadi sehat. Energi biru tadi sudah saya bahas. Nah ini gula putih berbahaya ini. Kok saya lupa nerusin kalimatnya. Sempat beredar di berbagai grup WhatsApp saran untuk beralih ke gula kelapa katanya. Katanya kenapa? Karena gula putih itu diproses dengan panas yang tinggi sehingga sudah menghasilkan bahan-bahan, bukan cuma gula ada di situ katanya. Sebagian walaupun sedikit tapi sangat beracun menjadi senyawa lain yang berbahaya. Jangan pakai gula putih karena proses di industri kimianya itu dengan pemanasan melampaui suatu suhu tertentu sehingga menjadi senyawa lain yang berbahaya. Katanya begitu. Jadi jangan makan gula putih lagi lah katanya gitu ya. Cuma ya gula putih itu apa sih? Kan CHO ya, C12H22O11. Cuma karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalaupun mau bereaksi paling keluar H2O dan memang keluar H2O sebelum dia meleleh. Kalau di WhatsApp grup yang disebut dia dipanaskan sampai meleleh, lalu dalam keadaan meleleh itu dia menghasilkan macam-macam katanya. Lah, coba dilihat di internet, di Wikipedia. Titik lelehnya lebih tinggi daripada titik dia bereaksi melepaskan H2O untuk menghasilkan arang. Ya. Sehingga sebelum meleleh, ya dekat lah ya, sehingga kita bisa juga melihat gula meleleh kalau dalam bentuk campuran dengan yang lain. Kalau murni betul, itu lebih mudah terurai. Jadi arang dan H2O-nya keluar ya. Cuma arang, tidak ada senyawa lain. Kalau tidak terlihat hitam atau warna kecoklatan dan sebagainya, kalau masih bening ya masih gula misalnya ya. Terus berikutnya smartphone.
Nah, ini yang saya bilang saya akan bahas gelombang-gelombang itu ya. Bertelepon dekat bensin akan menimbulkan ledakan, tapi jangan dicoba lah ya, nanti saya yang disalahin lagi ya. Kalau tiba-tiba meledak ya, nggak usah dicobalah, nggak apa-apa, hati-hati. Tapi begini, gelombang yang dipakai itu bukan daerah ultra ungu yang dipakai. Kalau ultra ungu ya kita sudah kena pada saat bertelepon ada ultra ungu masuk ke telepon kita, ya kita sudah kena kanker kulit mungkin, ya ada mutasi, anak kita cacat dan sebagainya. Bertelepon itu menggunakan panjang gelombang tinggi atau yang frekuensinya rendah sekali, energinya rendah sehingga efeknya tidak kuat. Tapi katanya bisa menjadi ledakan. Kalau bahwa smartphone itu bisa meledak, ya iya smartphone-nya bisa meledak kalau terlalu panas dan sebagainya ya. Sistem dalamnya itu tidak sempurna, terlalu panas bisa meledak. Atau waktu lagi di charge-nya mekanisme untuk menahan arus masuk ketika sudah 100% itu rusak. Sehingga ketika 100% masih ada arus masuk, bisa meledak memang. Tapi gelombangnya tidak itu. Kecuali mungkin yang zaman dulu ketika masih segede bantal gitu yang telepon itu ya, telepon genggam itu. Mungkin pada saat itu keluar percikan api kali gitu ya. Terutama elektrostatiknya ya, elektrostatik. Jadi memang betul ada bahaya juga, tapi bukan dari gelombangnya. Selama ini yang dibicarakan selalu katanya gelombangnya. Kalaupun ada, itu dari elektrostatiknya ya. Nah, rentang gelombang elektromagnetik kita tahu gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, itu mulai dari frekuensi rendah ya, sampai sinar gamma. Interaksi dengan materinya, kalau gelombang radio untuk eksitasi energi spin inti, tapi spin inti sebenarnya energinya sama, yang spin up maupun spin down, baru berbeda kalau di dalam medan magnet, yang searah medan magnet jadi stabil ke bawah, yang berlawanan medan magnet jadi ke atas, itulah NMR ya. NMR ada gelombang radio, datang gelombang radio pindah dari spin yang searah dengan medan ke spin yang berlawanan dengan medan. Kira-kira mekanisme kalau disederhanakan sebelumnya jauh lebih rumit ya. Kalau disederhanakan seperti itu. Lalu gelombang mikro itu untuk mengantar molekul, makanya ada microwave, gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Pada generasi pertama ada petunjuk dari microwave itu, microwave oven namanya lengkapnya ya, kadang-kadang disingkat menjadi microwave. Ada keterangan itu untuk makanan yang mengandung air. Kalau tidak mengandung air, akhirnya tidak ada pengaruhnya. Tapi makin ke sini, microwave oven semakin disempurnakan sehingga tidak harus molekul airnya banyak. Di awal-awal diproduksi, dulu harus ada air. Air karena dia terus disinari terus, akhirnya air itu berputar. Makin lama makin cepat, karena continue gelombangnya ya. Akhirnya sedemikian cepatnya sehingga dia menumbuk karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya sehingga terbentuklah vibrasi. Tidak hanya rotasi, tapi diawali dengan rotasi. Ya. Rotasinya bisa rotasi gugus metil di ujung misalnya. Kan kita tahu ikatan tunggal, CC tunggal itu bisa ada putaran bebas ya. Berputar, akhirnya menyentuh molekul lain, akhirnya bervibrasi. Karena bervibrasi dan vibrasinya makin kuat, suhu naik. Karena suhu naik terkait 3 energi. Energi kalau untuk cair ada energi translasi, dia bergerak lurus misalnya. Ada energi rotasi, dia berputar. Ada energi vibrasi. 3 energi itu sering disebut, secara makroskopik disebut energi termal ya, energi termal. Nah, jadi telepon itu di level mendekati gelombang radio di daerah sana. Padahal yang bisa menyebabkan, kita teruskan dulu, inframerah itu meningkatkan energi vibrasi, ultraungu bisa menyebabkan elektron naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sinar X eksitasi tapi elektron kulit dalam, karena kalau kulit dalam itu ke kulit 1S misalnya, ke 2S dari kalium misalnya, itu jauh sekali. Jauh dibanding dengan di kulit luar. Dari misalnya elektron sampai 3S, nah dari 3S ke 3P misalnya, itu ultraungu juga, tapi gelombang elektromagnetik juga yang bisa meningkatkan, tapi daerah ultraungu, bukan sinar X. Tapi kulit dalam itu sinar X ya. Nah, jelaslah telepon itu tidak daerah ultraungu sehingga tidak menyebabkan eksitasi elektron, sedangkan yang bisa menyebabkan reaksi itu terutama kalau mempengaruhi elektron dan melemahkan ikatan. Akhirnya kalau terjadi eksitasi elektron makin lemah ya. Nah, sekarang kita masuk ke miskonsepsi ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang saya lewatkan, saya akan balik kalau waktunya masih ada ya. Saya percepat dulu aja karena supaya semua selesai dulu.
Miskonsepsi itu adalah pandangan atau pendapat yang keliru karena didasarkan pemahaman dan cara berpikir yang keliru, ya. Jadi tidak harus terkait dengan sesuatu yang ilmiah sebetulnya, ya. Miskonsepsi lebih umum daripada pseudoscience. Kalau pseudoscience itu dia menggunakan sains, seolah-olah sains. Nah, yang pertama, yang paling dasar yang kita selalu bilang kalau sebagai guru kimia atau sebagai dosen kimia, isu bahwa zat kimia itu berbahaya, zat kimia artifisial itu berbahaya. Jadi selalu carilah dari alam. Hindari zat kimia yang artifisial, artinya yang disintesis. Padahal senyawa artifisial maupun senyawa alam, misalnya senyawa herbal, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ganja itu apa kurang bahayanya misalnya, ya. Jadi tapi yang dibuat bisa berguna gitu, ya. Jadi ini juga sesuatu misconception. Contoh, tapi ini kalau ada tanda senyum itu artinya cuma joke aja, ya. Contoh hazardous material itu adalah karbon monoksida misalnya. Kalau kehirup kan terikat ke hemoglobin, padahal mestinya yang terikat ke hemoglobin adalah O2, ya. Untuk pada saat kita bernafas. Akhirnya O2 tidak bisa diserap oleh hemoglobin, akhirnya kita orang bisa meninggal, ya, dalam beberapa menit. Apalagi sianida lebih kuat lagi terikatnya, hidrogen sianida. Yang satu lagi dihidrogen monoksida, katanya sama-sama monoksida, beracun juga, bukan, berbahaya juga. Contohnya di Aceh tsunami, ya, itu dihidrogen monoksida, H2O alias air. Jadi itu hazardous material. Kesalahan yang lebih mendasar lagi bukan sekedar artifisial atau tidak, malah orang suka bilang, oh ini tidak ada zat kimia, misalnya, ya. Saya kira itu sudah tahu lah, banyak hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya ini saya tidak tuliskan, tidak berlaku food for all. Jadi misalnya nasihatnya, supaya begini Anda sebaiknya makan ini, supaya begini Anda makan ini. Tidak ada sesuatu yang sama untuk semua manusia. Setiap manusia metabolisme berbeda-beda. Ada yang butuh banyak zat anu, ada yang butuh sedikit, karena secara genetik tubuh kita berbeda, ya. Jadi tidak bisa kita bilang, mestinya tadi misalnya sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Andriati itu bahwa minum 8 gelas dan sebagainya itu ya tidak bisa kita terima, ya. Nah, sambil jalan sebentar, masih kelihatan, ya. Jadi ini jadi karena itulah kita dianjurkan untuk misalnya general check up, gitu kan, ya. Betul. General check up itu karena setiap orang beda-beda. Dilihat akhirnya ini terlalu banyak atau tidak, yang ini terlalu sedikit atau tidak, gitu kan, ya. Nah, ada juga pertanyaan di sini, infus water menaikkan pH air minum. Katanya alkali, ini sekalian kaitannya dengan air juga, ya. Ada pertanyaan dari peserta, nyambung dengan air tadi. Menaikkan pH. Nah, ini saya ingin jelaskan bahwa ahli nutrisi mengembangkan suatu teori. Ada makanan alkali katanya, ada makanan asam, asid. Tapi jauh dari istilah pH untuk makanan itu, bukan. Cuma orang melakukan penelitian, ternyata kalau makan daging banyak, ternyata urinnya diukur pH-nya cenderung rendah. Tapi kalau sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya, ternyata pH-nya agak tinggi. Tentunya bukan pH 13 misalnya, ya. pH-nya di atas 7 dikit, gitu, ya. Kalau ini 7 bawah. Akhirnya disebutlah ada makanan alkali, ada makanan itu. Nutrisi, makanya ahli nutrisi akhirnya bilang, jangan terlalu banyak daging. Akhirnya dikaitkan dengan keseimbangan makanan, kan. Daging tidak menyediakan semua yang kita butuhkan. Sayur-sayuran itu bisa menyediakan hal lain yang tidak bisa disediakan daging, misalnya, gitu kan. Harus seimbang. Makanya makanan alkali dengan makanan asam itu harus dimakan secara seimbang. Itu kata ahli nutrisi. Sekali lagi kaitannya dengan percobaan bahwa urin itu ternyata bisa agak berubah pH-nya akibat makanan-makanan itu.
nggak ada kaitannya dengan bahwa kita harus minum air alkali, berbeda sama sekali. Tapi dipelesetkan itu, ilmu nutrisi itu menjadi ilmu asam basa kimia. Akhirnya alkali yang nggak ada gunanya, yang maksudnya keseimbangan dalam bentuk makanannya, sayur sama daging seimbang, sayurnya diperbanyak dan sebagainya. Ditambah dengan berolahraga, ditambah dengan istirahat yang cukup, ditambah dengan tidur yang cukup dan sebagainya, kan kalau mau sehat. Orang ingin instan sehat, akhirnya beli alat yang bisa menghasilkan air alkali, harganya jutaan juga, ya. Jadi sekali lagi tidak ada food for all, dan banyak sekali nasihat bahwa harus makan ini, makan itu tidak bisa diterima sama sekali karena tergantung setiap orang. Pelihara kesehatan dengan cara yang beragam, olahraga, makan yang baik dan sebagainya, dan general check up setiap kalau masih muda misalnya setiap 3 tahun, setiap 5 tahun, kalau udah tua ya setiap tahun misalnya, untuk mengecek apakah ada yang terlalu banyak masuk ke tubuh kita atau terlalu sedikit, ya. Nah ini juga, ini saya dalam bentuk cerita saja lah, gambar nanti di belakang. Awan adalah uap air, itu guru fisika hampir semua bilang awan adalah uap air. Kita bernafas mengeluarkan uap air. Terlihat nggak uap airnya? Tidak, karena si Mickey Mouse itu berjauhan satu sama lain, sama dengan O2 yang berjauhan satu sama lain, sama dengan karbon dioksida yang berjauhan sama satu lain, sama dengan N2 yang berjauhan satu sama lain, yang tidak bisa terlihat, jernih saja, tidak terlihat. Jadi kalau misalnya ada uap air di udara, ya tidak akan terlihat. Tapi kalau pagi hari terlihat embun karena sudah jadi air, ya sudah jadi air. Jadi ini saya bisa tuliskan di sini. Seper. Nanti di halaman berikut sebetulnya saya tulis juga ini. Semiliar tetes air, jadi satu tetes air dibagi semiliar. Kalau dari dalam keadaan dekat pasti sulit dilihat ya. Bayangkan ada satu tetes air itu 1/20 ml, dibagi 1000 aja udah jadi setitik ballpoint halus di kertas. Ya, tik gitu ya, ada hitam titik halus itu 1/1000. Kalau dibagi 1000 lagi jadi 1/1.000.000 ya sudah hampir tidak kelihatan, apalagi dibagi 1000 lagi jadi 1/1 sangat kecil. Tapi ternyata kalau pakai tetaman Avogadro dan sebagainya itu mengandung setriliun, silahkan dihitung pakai tetapan Avogadro ya, dengan tahu massa jenis air sekian, volumenya adalah 0,05 ml, tadi akhirnya mengandung setriliun Mickey Mouse. Setriliun molekul air. Jadi semiliar tetes air mengandung setriliun. Jadi artinya maksudnya apa? Awan itu kenapa tidak jatuh? Mungkin karena masih sepersmiliar. Kalau sudah 1 tetes atau setengah tetes atau 1/4 tetes mungkin jatuh jadi hujan. Tapi kalau masih sepersmiliar ya masih melayang. Tapi sudah kelihatan karena sudah setriliun molekul ngumpul. Si Mickey Mouse, bayangkan si Mickey Mouse itu sudah setriliun ngumpul. Ya kelihatan. Jadi awan adalah air, atau paling tidak awan adalah titik-titik air, bukan uap air. Oke. Ini mau kita lewat saja. Rumus kimia dan rumus molekul ini tidak sifatnya untuk publik. Kalau yang tadi saya bahas kebanyakan miskonsepsi yang terjadi di ruang publik ya. Nah, yang ini adalah miskonsepsi yang terjadi di teman-teman guru lah ya. Teman-teman guru. Ini ada pertanyaan. Iya, nanti saya mutan. Kalau sempat kita itu. Ada zat yang bisa berubah warna dan sebagainya. Kalau batu berubah warna ya kita bisa atur lah. Ya. Oke. Apakah rumus molekul asam asetat? Ini rumus molekulnya banyak yang menjawab CH3COOH. Ya. CH3COOH ini subscript mestinya ya. Ini bukan rumus molekul. Kalau rumus kimia bolehlah. Karena rumus kimia itu ada 3 macam. Kimia itu ada rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Kalau rumus struktur asam asetat adalah di gambarnya kan C, di atas strip ke H, strip ke kiri H, strip ke bawah H, strip ke kanan C lagi, lalu strip double ke O, lalu strip tunggal ke O satu lagi, dari O itu strip ke H. Itu kalau mau lengkap ya, itu rumus struktur. Kalau rumus molekul ada aturannya, asam itu hanya harus di depan.
Jadi mestinya H2, H3, O2. Ini adalah rumus molekul, karena setiap asam, H yang bersifat asamnya harus disimpan di depan. Kalau ini rumus kimia bolehlah, atau rumus struktur yang sangat disederhanakan. Bukan rumus molekul. Ya, apakah tidak boleh menulis begini? Boleh, asal jangan disebut rumus molekul, tapi rumus struktur yang sangat-sangat disederhanakan. Rumus molekul harus begini. Saya beli 3 buku, kebetulan waktu itu ada seminar di Singapura, 3 buku di toko buku Singapura. Saya untuk SMA, sekarang tidak tahu di mana karena ada 3 orang meminjamnya dari saya dan tidak saya catat siapa yang minjam. Itu saya cari indeksnya di belakang, acetic acid. Selalu kita lihat halaman ketiga buku itu menulisnya begini. Tidak menulis CH3COH. Jadi ada kesalahan berjamaah di Indonesia menuliskan rumus molekul seperti itu. Bukan tidak boleh sekali lagi, tapi sebutkan itu sebagai rumus kimia. Ya. Tema besar kimia. Nah, sekarang kita masuk ke tema besar kimia. Dari sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas tentang keajaiban dan keseharian dalam kimia. Ya. Mengenai warna, sebelum masuk tema besar, menjawab pertanyaan tadi bagaimana dengan batu yang berwarna dan sebagainya. Lalu ada kondisi berbeda, lalu warnanya berubah dan sebagainya. Begini, saya ingin sampaikan bahwa warna itu bisa terbentuk karena berbagai cara. Sebelum masuk tema besar ya, warna, pernah ada guru-guru belajar datang bertamu ke ITB lalu disambut atau bukan disambut, memang ditugaskan salah seorang dosen untuk memberi wawasan kimia terhadap guru-guru, wawasan terapan dan sebagainya lah ya. Ada yang bertanya juga waktu itu, Pak, warna itu kalau dijelaskan secara kimia apa? Kebetulan dosen yang berbicara di depan guru-guru itu adalah dosen kimia yang lulusan fisika ITB, lalu keluar negeri ke material sains dan sebagainya, akhirnya kembali mendaftar dosen. Apa jawabannya? Itu warna itu kaitannya dengan misalnya ya ada suatu lapisan, terjadi lapisan di suatu material, atau misalnya bensin di atas permukaan air, itu kan jadi berwarna. Karena ada yang disebut interferensi lapis tipis ya. Jadi yang memantul di permukaan atas dengan permukaan bawah itu bisa saling berinterferensi, bisa saling melemahkan, bisa saling menguatkan. Kalau kebetulan berwarna hijau, artinya warna hijau itu yang sedang saling menguatkan. Dia bicaranya begitu jawabannya. Itu karena fisika. Apakah salah? Tidak salah, karena latar belakangnya fisika yang teringat itu. Kalau kimia tentunya yang teringat adalah eksitasi elektron. Tapi eksitasi elektron untuk molekul sederhana selalu UV. Jadi UV tereksitasi ya tidak menyebabkan warna, cuma warnanya putih saja atau bening kalau cairan. Ya. Kalau benda padat putih. Putih itu artinya bukan berarti tidak menyerap gelombang elektromagnetik, tapi yang diserapnya adalah itu. Jadi ini sebetulnya kaitannya dengan elektron penentu perilaku ya. Jadi yang kedua ini ya. Ya saya tunjukkan aja ini. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bapak Ibu, Miss, saya sedang membahas apa tentang warna ya. Bagaimana bisa batu berwarna karena kondisinya berubah dan sebagainya. Itu karena tingkat energinya berubah ya. Kebetulan ada yang peka terhadap struktur. Dan struktur itu bisa berubah karena suhu misalnya. Ketika strukturnya berubah, selisih tingkat energinya berubah sehingga berwarna. Itu salah satu ya. Jadi warna itu karena elektron berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain, dan kebetulan bukan UV, bukan molekul sederhana, tapi logam transisi misalnya dalam bentuk kompleks atau senyawa organik yang banyak delokalisasi elektronnya seperti klorofil misalnya atau karotenoid ya. Sehingga menyempit tingkat energinya, selisih tingkat energinya, sehingga dia bukan menyerap UV tapi menyerap hijau atau merah dan sebagainya ya. Itu penjelasan warna. Tapi ada satu warna lain, ini kebetulan ada yang bertanya, saya jelaskan saja. Ada juga kebetulan misalnya aja sebagai contoh ada MgO misalnya, kristal atau apapun lah ya, pokoknya yang 1+2, yang 1-2, kristal, oksida misalnya. Lalu di bagian tertentu ada yang hilang si ion negatifnya, misalnya si oksigennya hilang.
Jadi ada kekosongan kita sebutnya kan ya. Ada atom oksigen hilang dari kristal. Tapi di bagian lain, misalnya saja muncul Al3+ menggantikan Mg misalnya, atau menggantikan apapun yang tadinya 2+, menjadi Al3+. Bukan, menjadi Na+. Jangan Al3+. Misalnya yang +1 ya. Menjadi yang +1. Artinya apa? Mestinya kalau mau tetap netral, hilang oksigen, hilang Mg. Sepasang itu hilang. Tapi ini hanya hilang oksigen. Tapi di bagian positifnya bukan hilang, tapi digantikan Na+. Maka Na+ menyebabkan muatannya jadi lebih +1 dari sifat netral. Maka apa yang terjadi? Di ruang kosong yang ditinggalkan oksigen, tertinggallah 1 elektron untuk menetralkan. Nah, 1 elektron di ruang kosong itu menarik. Itu yang disebut, saya lupa namanya, ada namanya di buku termodinamika statistik misalnya atau apa, itu sering dibahas tentang itu ya. Elektron yang ada di ruang kosong itu ternyata punya tingkat-tingkat energi sama seperti elektron di sekitar inti atom. Dan kebetulan untuk eksitasinya di daerah cahaya tampak menjadilah berwarna. Ya, jadi kenapa batu giok yang berwarna-warni dan sebagainya itu antara lain bisa disebabkan oleh adanya elektron di hole ya, yang punya tingkat energi kebetulan ketika tereksitasi dia menimbulkan warna. Ya, oke, kita balik lagi ke sini. Tema besar kimia. Nah, ini kalau seorang lulus SMA ya, atau lulus tingkat pertama perguruan tinggi belajar kimia, minimal dia mestinya paham 7 tema besar ini. Ya. Peran partikel kecil, yang kedua elektron itu penentu perilaku, keberulangan, lalu ada prinsip kekekalan, ada keadaan dengan energi terendah, alam cenderung menuju ketidakteraturan, lalu ada penghambat perubahan. Saya pernah sampaikan ini, tapi karena ini kita bicara tentang sehari-hari, hal-hal sehari-hari, nanti kita detailkan hal-hal sehari-hari dari pembahasan ini. Ya. Nah, jadi yang pertama, nanti kita lihat di halaman-halaman berikut. Yang pertama, setiap orang yang belajar kimia harusnya tahu bahwa apapun yang kita lihat di sekitar kita, berkaitan dengan materi, makhluk hidup, dan sebagainya, udara, fenomena, berbagai fenomena, pasti, bukan apa sih, sebagian yang amat besar itu bisa dijelaskan dari perilaku dan sifat partikel-partikel kecil penyusunnya. Misalnya mengambang keramik mudah pecah, karet elastis, besi mudah ditempa, plastik bersifat lentur, intan, dan grafit keras, oksigen, dan sebagainya. Ya. Saya beri contoh, misalnya intan kenapa keras? Karena ikatannya kovalen, dan kovalen itu ikatannya mengarah pada suatu sudut tertentu, sehingga kaku. Ya, jadi dia tetrahedral, kan kita tahu intan. Karbon tetrahedral ke atas 1 ke 3 ke bawah misalnya, atau bisa dibayangkan sebagai kubus. Cuma kalau sebagai kubus, salah satu karbon ada di pusat kubus, lalu karbon sekitarnya ke arah atas itu ada di diagonal saja, tidak ke empat-empatnya ya, di diagonal, ke bawahnya diagonal, tapi diagonal yang berbeda. Silahkan dibayangkan kalau di yang atas ke arah satu diagonal saja, 2 atom C di diagonal tertentu, di bawahnya di diagonal yang lain, itu akan menjadi tetrahedral. Ya. Dan itu terus nanti C yang ada di sudut kubus itu mengikat lagi secara tetrahedral atom karbon yang lain. Dan selalu sudutnya 109,5 derajat, panjang ikatannya selalu sekian. Makanya keras sekali, kaku. Ya, jadi kita bisa menjelaskan, orang yang lulus kimia harus tahu ini, tema ini yang pertama. Ya, misalnya lagi contoh lain besi. Kenapa mudah ditempa? Karena besi itu bisa bergeser beda dengan intan tadi. Dia itu besi pada dasarnya diterangkan dengan cara begini. Kalau kovalen, misalnya C dengan C, atau Cl dengan Cl, Cl itu punya 7 elektron valensi. Berdasarkan teori Lewis, dia stabil kalau 8, maka dia lebih daripada melepaskan elektron lebih mudah kalau menerima. Jadi kalau Cl dua-duanya pengen nerima. Akhirnya jalan tengahnya ya sudahlah, karena ngotot mau ngadopsi anak dua-duanya, ya udah ada yang di-share aja anaknya. Jadi satu elektron, satu anak di sini dianggap anak yang lain, ini juga itu, akhirnya seolah-olah punya 8 gitu ya. Itu kalau sama-sama ingin mengadopsi anak. Tapi kalau misalnya
Na dengan Cl, yang satu ingin buang anak, yang satu ingin memperoleh anak, ya, ingin mengadopsi anak. Jadi si Na itu 281 kan ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ada satu elektron terluar. Supaya 8 ya harus menjadi 2s2, 2p6. Maka 3s1-nya harus dilepas. Jadi dia condong untuk buang anak, si Cl condong untuk mengadopsi, diberikanlah sehingga menjadi plus dan min, sehingga tarik-menarik jadilah ikatan ion. Jadi perbedaan dengan kovalen yang jalan tengah di-share saja, yang ikatan ion itu serah terima jadinya ya, yang satu ingin buang, yang satu itu. Tapi kalau misalnya Na dengan Na, atau besi dengan besi, besi itu ingin membuang anak dua, anaknya ingin dibuang dua, besi sebelahnya ingin buang anak juga, sama-sama ingin buang anak, akhirnya jadi anak jalanan, akhirnya elektron itu berjalan kemana-mana, jadilah menghantarkan listrik. Makanya bisa menjelaskan menghantarkan listrik berdasarkan sifat dan perilaku partikel kecil. Ya. Nah, itu besi. Tapi besi bagaimana bisa saling berikatan? Karena besi itu seolah-olah anak jalan ini menjadi lautan elektron yang menjadi lem, ya. Jadi dia menarik si ion-ion positif, jadi Fe-nya kita pandang sebagai Fe2+ jadinya kan ya, karena elektron 2 itu sudah nggak dianggap anak lagi kan. Jadi yang positif itu ditarik oleh lem negatif yang ada di sekitarnya. Dan lem negatif itu kemana-mana sehingga atom besi itu mau berubah kemanapun bergeser itu tetap terikat. Karena diikat oleh lem itu ya, lautan elektron itu. Sehingga bisa ditempa. Kalau keramik jadi pecah, tapi kalau besi malah dipukul-pukul itu. Tidak mungkin kita pakai keramik lalu tempat-tempat supaya seperti wajah kita, ada hidungnya dan sebagainya. Tapi kalau besi bisa, ya. Nah, ini akhirnya yang saya sebut, ini tadi ikatan ion, yang satu condong memberi, yang satu condong menerima, jadilah tarik-menarik antara plus dan minus. Ini akhirnya menjadi NaCl, Na bergantian ya dalam struktur kristal NaCl, kita sudah tahu. Sedangkan kalau kovalen itu dipakai bersama, seperti contoh H2O, H-nya 1, di-share dengan satu dari oksigen dan seterusnya lah ya, ini NH3 dan sebagainya, ini yang sudah kita ketahui bersama. Kalau ikatan logam, ini mestinya ada gambar ikatan logam di sini, ada lautan elektron itu tadi ya, jadi 3 ikatan terkuat adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, kenapa keramik mudah pecah? Karena ketika jatuh, kita tahu semua kalau yang sudah tahu ya, kalau ada yang belum tahu beberapa, karena di sini si Cl yang hijau ini dengan Na yang ungu ini, misalnya ini belum tentu NaCl, bisa apapun ya. Ini tarik-menarik. Jadi dia kuat sebetulnya. Nah, saya pernah bertanya kepada guru, satu kelas guru di Sumatera Utara sana, ada sekitar mendekati 100 orang, ketika ditanya kenapa keramik mudah pecah, tidak ada yang menjawab satupun, cuma menengok ke salah satu guru. Akhirnya saya tanya guru itu, karena pasti dia yang paling pintar. Katanya karena ikatannya lemah. Ya, kata saya kalau ikatan lemah dari dulu keramik itu cair, Pak, seperti air. Atau lebih lemah lagi dia gas. Kalau padat pasti kuat. Cuma kalau bergeser akhirnya yang tadinya plus minus menjadi minus dengan minus, plus dengan plus. Jadilah tolak-menolak yang gambar paling kanan, gitu ya misalnya. Oke. Nah, dari semua partikel kecil, yang paling penting adalah elektron, bukan protonnya. Ya, yang paling penting untuk menentukan perilaku itu juga harus tahu seorang yang lulus SMA. Itu harus dipastikan mereka tahu. Jadi jangan keasikan dengan sedetail sampai kita lupa mengecek hal-hal penting yang harus dipahami kalau dia belajar kimia. Nah, elektron penentu perilaku itu artinya misalnya sebagai contoh, jangan artinya sudah saya sebut tadi. Misalnya dalam satu golongan H2O, H2S, H2SE, rumusnya kok sama. Na juga NaCl, KCl, CSCl, LiCl, semua rumusnya sama. Sama-sama golongan 1. Karena elektron valensinya sama-sama 1. Gitu ya. Jadi elektron yang paling menentukan. pH 3, NH3 misalnya ya. BH3, pH 5, tapi NH5 nggak bisa. Karena ada pembatasan kulit kedua nggak bisa lebih dari 8, 2s2, 2p6 ya. Dan seterusnya. Jadi elektron itu sangat penting untuk menentukan sifat material ya. Lalu jadi untuk ada yang bertanya, karena ada radiasi bisa menyebabkan meledak di pom bensin, apakah hoax atau fakta? Hoax.
tidak bisa gelombang radio, ini menjawab pertanyaan sekalian ya, gelombang radio tidak bisa menyebabkan reaksi. Yang menyebabkan reaksi harus daerah ultra ungu, ya, daerah ultra ungu. Tapi tetap janganlah, karena kadang-kadang kan suka ada listrik statik. Misalnya kita megang handphone lalu kayak kesetrum gitu ya. Jangan-jangan itu kalau terlalu kuat bisa melemahkan ikatan juga kalau ada molekul oksigen bertumbukan dengan uap bensin menumbuk permukaan itu, ya. Jadi sebetulnya bukan karena sedang dipakai lalu ada gelombang, bukan gelombang yang menentukan, yang bisa menyebabkan reaksi, tapi lebih dari elektrostatik di handphone itu. Gelombangnya tidak, ya, gelombangnya terlalu lemah energinya, ya. Jadi tetap harus hati-hatilah ya, walaupun keliru penjelasannya, yaitu karena gelombangnya katanya, karena radiasinya, ya. Oke, kita teruskan. Jadi misalnya H2S dan sebagainya ya, silahkan itu kan waktunya terbatas, jadi kita cepat saja. Lalu ada keberulangan. Keberulangan itu misalnya contohnya periode 2. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, ya ini kecil, makin ke kanan makin besar, walaupun ada penyimpangan dikit ya, kadang-kadang turun dikit tapi terus naik lagi. Pokoknya ke kanan makin naik energi yang dibutuhkan untuk menjadi ion positif. Jadi ini naik, paling tinggi Na, tapi pas pindah ke Na turun lagi, kan itu seperti gelombang jadinya ya. Turunnya malah lebih rendah dari Li. Terus ke sana naik, terus pas setelah ini nomor atom yang lebih besar dari Ar kan K. Turun lagi, naik, terus turun lagi. Jadi naik, turun, dan itu yang keberulangan. Jadi itu adalah tema besar ketiga dari 7 tema besar yang harus dipahami oleh seseorang yang sudah belajar kimia. Terus berikutnya, prinsip kekekalan. Udah tau lah, kekekalan energi, karena kekekalan momentum, kekekalan massa kalau hukum Lavoisier dan sebagainya. Bahkan kalau massanya berkurang pasti timbul energi, ada kekekalan massa energi ya, yang disebut Einstein itu ya. Berikutnya, biar kita sempat ke bagian yang terakhir, keajaiban dan sebagainya. Ada tema besar berikut adalah keadaan energi terendah, bahwa kalau misalnya ada ayunan itu dalam fisika itu ya tentu cenderung ke posisi C kalau kita tunggu lama sekali, lama-lama di C. Nggak mungkin sedang berayun tiba-tiba di B berhenti gitu ya. Pasti di titik dengan energi terendah. Ini kok ada gambar bakso, kemarin waktu di kelas langsung, Pak itu maksudnya apa kok ada bakso? Bikin ngiler aja. Nah itu maksudnya kalau kita punya bakso, ini mangkoknya kosong, baksonya dilepas dari tepi, bergerak, nggak mungkin dia ke tepi yang lain lalu berhenti di situ, berhentinya pasti di tengah gitu kan ya. Itu maksudnya, jadi di titik terendah. Tapi jangan mainan makanan lah, kualak nanti ya. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa terjadi longsor, kenapa bensin mudah terbakar, itu kan energi kimianya turun ya, energi kimianya turun dan seterusnya. Lalu ini sayangnya ini dihapus dari kurikulum SMA berdasarkan survei kepada guru-guru, dan dari survei itu entropi susah, makanya tidak diajarkan. Padahal mestinya solusinya adalah bagaimana mengajarkan entropi secara mudah. Karena yang penting mestinya tidak boleh dihapus. Ya, ini tema besar. Bahwa alam menuju ke teraturan. Sepenting ini kenapa dihapus? Ya, konsep entropi. Contohnya bisa disederhanakan. Misalnya saja kalau mug kita lepas dari atas meja, ini nih. Enggak ada. Mug kita lepas dari atas meja, pecah berantakan, jadi makin tidak teratur. Tapi kita tidak bisa berdoa, lalu mudah-mudahan mugnya naik lagi ke meja, lalu tersusun kembali jadi mug utuh, misalnya gitu ya, susah ya. Jadi cenderung makin tidak teratur. Atau saya sampaikan kalau saya ada di dalam kelas ini, yang kiri bawah ini gambar, mustahil saya keluar, lalu kelas itu semakin sunyi senyap. Coba buktikan ada satu aja yang seperti itu. Saya keluar lalu kelasnya sunyi senyap. Bisa sih diatur kalau bisik-bisik dulu ya. Kita buktikan sebaliknya gitu ya, bisa. Ya selalu jadi ribut. Artinya memang cenderung tidak teratur. Ke arah ketidakteraturan. Lalu kenapa kok kalau ketidakteraturan, kenapa tubuh kita tidak meledak? Kan katanya cenderung teratur. Ya mestinya tubuh manusia langsung meledak untuk menjadi tidak teratur.
Kalau untuk tubuh manusia, penjelasannya sederhana. Satu atmosfer itu adalah 100.000 Newton per meter persegi, sekitar 100.000. Tepatnya 101, atau 100, berapa ya? Lupa saya. 101.000. Kita bulatkan 100.000. Kalau dalam kilogram, 100.000 Newton itu menjadi 10.000 kilogram dengan gravitasi yang sekitar 10. Kalau 10.000 kilogram per meter persegi, jadi dada kita yang luasnya cuma 1/4 meter persegi misalnya, maka tekanan udara terhadap dada kita bukan 10.000 kilogram, tapi cuma 2.500 kilogram. 2.500 kilogram itu artinya 100 karung beras, karung besar yang tinggi itu yang besar ya. Karena yang dijual di mall misalnya biasanya cuma 5 kilogram, ini yang besar lah ya. 100 kilogram beras. Jadi yang menekan dada kita itu 100 kilogram, 100 karung beras yang masanya masing-masing 25 kilogram yang tinggi itu. Jadi memang kita tidak meledak karena ada tekanan itu. Jadi bumi ini tercipta secara istimewa dengan tekanan yang tepat ya, luar biasa. Ya, dengan tekanan yang tepat sekali. Nah, kalau misalnya kita ke sana, ke permukaan bulan ini tekanannya sangat rendah, ya harus pakai pakaian ini. Dan film-film itu, film science fiction itu keliru. Ketika bocor, dia langsung sesak napas karena tidak ada suplai oksigen misalnya gitu ya. Sesak napas. Iya ngaco. Ya tidak cuma sesak napas, matanya mungkin keluar karena tekanan. Pakaian astronot bukan sekedar menyediakan oksigen, tapi memberi tekanan yang tadi berapa karung beras? 2.500 kilogram ya, 100 karung beras itu. Bayangkan orang terlentang, di atasnya ada 100 karung beras kalau untuk menjadi 2 atmosfer ya. Yang mungkin mati ya. Jadi ini memberi tekanan. Jadi ketika bocor bukan sekedar sesak nafas seperti di film-film, tapi matanya keluar, mungkin darah keluar dari telinga dan sebagainya gitu ya. Dia siap untuk meledak. Ya. Jadi itu akhirnya alam menuju ketidakteraturan. Kenapa kok ketika alam menuju ketidakteraturan tidak langsung meledak saja? Karena ada penghambat perubahan dan kita akhirnya sempat melihat mendengar gemercik air yang indah, sempat melihat bunga mekar perlahan, karat besinya juga rusaknya lama dan sebagainya. Itu karena ada penghambat perubahan yang disebut energi peraktifan. Ini kinetika kimia. 7 tema besar itu perlu tahu, ya, perlu tahu. Nah berikutnya keseharian dan keajaiban. Nah, mengenai tidak boleh dipakai waktu tidur, ada yang bertanya di sini, smartphone nanti berbahaya segala macam. Pernah ada kejadian yang dilaporkan bukan karena gelombangnya, tapi karena meledak dan betul-betul luka parah. Ya, tapi jadi gelombangnya itu lemah sebetulnya ya. Tapi ya kalau terus-menerus ya kita hindarilah ya, jangan. Kenapa kita hindari? Karena walaupun lemah, kalau terus-menerus, dia bukan sekedar memutuskan ikatan kovalen saja. Kalau kovalen yang putus, memang perlu sinar UV. Tapi biomolekul punya keunikan. Ada ikatan yang sama sekali tidak ada kovalennya, tapi ketika bergabung seperti enzim-koenzim, itu bisa saja semuanya ikan hidrogen dengan van der Waals. Tapi sifatnya berbeda, yang tadi punya sifat katalisis menjadi tidak bersifat. Jadi tetap ya, karena terus-menerus tetap harus hati-hati. Kalau untuk tidur ya. Kalau untuk yang isu kedua itu, kalau dibawa tidur. Tapi kalau untuk yang bensin tadi, bukan karena gelombang. Ya. Tapi kalau untuk manusia, ada kehati-hatian yang diperlukan. Karena sekali lagi, supramolekular chemistry menyebutkan bahwa sifat bisa berubah walaupun ada 2 membentuk dimer tanpa ikatan kovalen. Karena dulu di masa lalu, orang kimia condong untuk menyampaikan bahwa sifat kimia itu, kalau ikatan hidrogen itu disebutnya gaya tarik antar molekul yang tidak mengubah sifat kimia, yaitu terjadi pada molekul sederhana, seperti H2O. H2O menjadi Mickey Mouse yang berdekatan, menjadi Mickey Mouse yang jauh-jauh itu adalah perubahan fisika, bukan perubahan kimia. Ya. Ikatan hidrogen putus. Tapi kalau ikatan hidrogen itu terjadi putusnya pada ikatan enzim-koenzim yang penting, atau DNA
yang satu dan yang lain yang ada gas hidrogennya gitu ya. Jadi atau protein dan sebagainya ya, itu betul. Jadi ini pertanyaan bagus, menarik ya yang ada di grup Telegram. Nah, selanjutnya keseharian dan keajaiban. Banyak sekali keseharian kita diisi oleh kajian kimia dan keajaiban zat-zat kimia. Ini misalnya ya, sangat ajaib bahwa alkohol sampai sekarang tidak bisa digantikan oleh yang lain kalau untuk itu. WHO sampai bilang, belum menemukan formulasi lain yang untuk membunuh mikroorganisme dan virus di tangan kita. Selain ini, zat kimia lain tidak sempurna, tidak sesempurna ini, tidak sebagus ini untuk secara secara efektif mematikan itu. 80% atau berapalah ya isopropanol 75% digabung dengan misalnya saja gliserol, terus dan lainnya, H2O2 sedikit, hidrogen peroksida dan lain-lain. Tapi dominannya adalah alkohol. Disinfektan, jadi jangan sampai dibolak-balik ya. Desinfektan dipakai untuk mestinya untuk melap permukaan lantai atau pegangan pintu dan sebagainya, tapi akhirnya dipakainya untuk hand sanitizer misalnya, atau malah untuk nyemprot manusia kalau sebelum masuk gedung pakai desinfektan. Waduh, kasihan amat masuk paru-paru, kayak apa itu sebagian paru-parunya rusak ya. Jadi contohnya kaporit yang bersifat basa karena CH itu bersifat basa kuat, sedangkan ClO asam lemah, atau juga ada yang bersifat asam yaitu garam amonium dari beberapa senyawa organik. Ini adalah kaporit misalnya ya, atau bisa juga NaClO. Kalau yang ini dari Biclean ya kalau nggak salah, garam amonium ini. Biclean. Sifatnya apa kalau NH4 anu? Garam, tapi NH-nya itu bukan NH4 tapi NH2 misalnya plus, tapi ada mengikat dua rantai karbon misalnya ya. Jadi dia tetap positif jadinya ya, karena turunan dari NH4 plus, tapi salah satu dua hidrogennya diganti rantai karbon misalnya. Lalu dengan ClMin, garam amonium klorida tapi organik, bersifat asam karena amoniumnya basa, sedangkan Cl asam kuat. Ada video pencampuran ini dengan ini. Padahal ini bersifat basa, OH-nya bisa punya fungsi katalisis juga, mempercepat reaksi proses ya untuk merusak virus. Selain memang ClO minusnya memang bisa mematikan virus. Dalam hal ini ClO minusnya, sedangkan yang ini amonium organiknya ya yang bisa merusak. Tapi dicampur, ada video ini kita campur-campur seolah-olah supaya efektif. Ya udah, asam dengan basa jadi netral ya, yang satu bersifat asam, satu bersifat basa. Gunakan salah satu sajalah. Oke, rantai karbon dipercaya, ini keajaiban yang luar biasa ini. Ketika kita memasak dengan kompor gas itu butana. Belanja sayuran itu rantai karbon, oksigen, nitrogen dan sebagainya, ada klorofil misalnya untuk hijaunya, ada rantai serat, selulosa dan sebagainya, karbon melulu. Ketika keluar dikasih plastik, polietilena, rantai karbon juga. Jalan ke rumah, langkai pipa, PVC, polivinil klorida, rantai karbon lurus, cuma ada Cl-nya bergantian di antara dua atom C. Ketika menggaruk kulit karena gatal, ya kulit kita itu sebetulnya rantai karbon. Kenapa? Karena ada mikroorganisme karena nggak mandi bersih, itu juga rantai karbon. Mandi pakai sabun rantai karbon, dengan ujungnya ada garam natrium ya. Menulis kertas itu juga dari kayu dan rantai karbon. Dan ini luar biasa bahwa sekitar kita banyak sekali. Anomali terakhir ini penutup. Masih ada waktu nanti sekitar 10 menit atau kurang untuk tanya jawab. Tapi saya sudah jawab beberapa pertanyaan yang muncul di Telegram ya. Silahkan kalau ada yang nanya lagi di situ silahkan. Nah, sifat anomali ini luar biasa karena cuma 2 atau 3 zat yang punya sifat anomali. Besi padat tenggelam dalam lelehan besi, alkohol padat tenggelam dalam alkohol cair. Hampir semua padatan selalu memiliki massa jenis yang lebih besar dari cairannya sehingga dia tenggelam, tapi es terapung. Jadi ini sifat anomali cuma air dan itu. Jadi alam bumi kita itu menjadi layak untuk dipakai untuk hidup dan terpelihara kehidupannya, selain karena tekanan yang pas tadi, atmosfer, juga salah satunya karena air. Ya, air itu adalah salah satu yang menyebabkan kehidupan terpelihara. Jadi ini sebelah sininya, anggap sebelah sininya ada
danau ya, ini turun terus kan ada apa namanya, ada pagar ya, di situ datar danau ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini kalau misalnya kita slideshow kan bisa juga ya. Oke, dalam window. Oke, nah bayangkan yang datar ini. Dia kan akhirnya S-nya ada di atas. Bayangkan kalau tidak ada anomali, S itu akan ada di bawah. Lalu di daerah yang dangkalnya, tanaman-tanaman air yang berklorofil itu akan mati karena ada es di sekitarnya ya. Akarnya rusak misalnya dan sebagainya. Kalau dia tenggelam. Kalau tumbuhan hijau atau plankton ya, plankton juga misalnya rusak ya. Plankton yang berklorofil misalnya. Oksigen, penyedia oksigen itu kan tumbuhan berklorofil antara lain. Kalau hilang, maka ikan tidak mendapatkan oksigen, mati juga semua ikan, sehingga di akhir musim dingin seluruh kehidupan air musnah. Tapi karena air ini punya sifat anomali, es itu tidak di dasar, tidak merusak tumbuhan dan sebagainya. Dia di permukaan dengan tembus cahaya matahari untuk klorofil masih tetap lewat, di dalam tetap agak hangat, ikan-ikan yang tidak tahan dingin masih tetap bisa hidup. Secara luar biasa kita lihat bahwa kehidupan air dipelihara karena ada sifat anomali. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Nah, ini bukan terakhir, ini nanti dilihat aja inilah videonya, nanti saya berikan ke panitia. Saya tadinya akan ke COVID, tapi ini kita lewat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Kakak, sangat menarik. Ini kita sambil terbahak-bahak menyimak penyampaian dari Pak Kakak, banyak gitu ya hal-hal yang tadi terkait misleading, pemahaman konsep di masyarakat, tadi dijelaskan secara gamblang sampai di level submikroskopiknya oleh Pak Kakak dengan baik. Beberapa pertanyaan mungkin sudah masuk ke kolom interaktifnya Pak Kakak, tapi di sini juga ada beberapa yang masuk di Q&A-nya webinar. Ya, coba saya bacakan mungkin ya Pak Kakak ya. Ya, silakan. Ini banyak juga influencer di blogger, di YouTube gitu, terutama ini ada pertanyaan dari Putri. Banyak vlogger skincare menyarankan pakai tawas gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam air, disemprotkan ke ketiak untuk mencegah ketiak basah mungkin supaya tidak berkeringat itu. Nah, ini gimana ini? Katanya benar apa hoax gitu? Terus mekanismenya seperti apa? Apa sebenarnya fungsi yang ingin ditampilkan? Okay. Silakan. Ya, oke. Ini seperti waktu zaman dulu, waktu saya masih mahasiswa, Pak Hizki Ahmad almarhum bilang dia lagi di Surabaya nonton Sri Mulat, lalu kata Sri Mulat, nggak usah beli Rexona mahal-mahal, ambil aja kapur barus atau kapur untuk tembok, kasih ke ketiak. Langsung tidak bau, karena bau itu karena asam. Dia Sri Mulatnya tidak menjelaskan secara kimia memang, tapi kata Pak Hizki Ahmad, ternyata Sri Mulat ngerti kimia katanya. Karena asam di ketiak itu dinetralkan oleh kapur barus ya. Atau apa, karena dia bersifat basa. Asam basa reaksi penetralan gitu kan. Tawas itu juga kalau bersifat basa kan akhirnya menetralkan asam sehingga baunya hilang, nggak usah beli Rexona gitu. Ya, silakan itu saja dulu. Iya. Kemudian ini Pak Kakak dari Ibu Siti Latifah. Ya. Nah, ini katanya pernah melihat ada YouTuber yang membahas pH berbagai air mineral kemasan, dan ternyata ini di kolom komentarnya banyak masyarakat yang mempercayai gitu bahwa semakin basah air itu semakin baik. Ya, ini konsep dan faktanya gimana nih katanya nih? Ya, itu hoax jelas ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada istilah air alkali lebih menyehatkan daripada air yang asam. Air netral saja lah, nggak harus dibasahkan, tidak harus diasamkan. Malah basah, kalau terlalu basah ya berbahaya. Kenapa? Karena lambung kita kan asam dan perlu asam. Masa lambung kita dinetralkan? Asam di lambung itu untuk menghancurkan makanan supaya bisa diserap oleh dinding usus dan sebagainya. Ya harus dipelihara keasamannya, jangan minum yang basah lah. Tapi basah asam itu lebih
dari sisi nutrisi ada makanan alkali atau makanan basah, ada makanan asam. Itu dari penelitian. Nah, dari penelitian pun jadi tetap menurut saya tetap mengkritisi ahli nutrisi ini. Dia bilang daging itu bisa menyebabkan tubuh kita jadi terlalu asam. Karena urinenya terukur asam. Jangan-jangan yang terjadi adalah apa? Bisa terlalu asam kalau tidak ada mekanisme metabolisme tubuh yang menghindari itu. Justru kalau urinnya asam, artinya asamnya sudah dihilangkan. Dalam tubuhnya sesuai dengan yang pH yang dibutuhkan tubuh, misalnya sekitar mata selalu 7,1, misalnya di darah selalu 6,9 sekian, misalnya ya. Saya harus dicek lagi berapa pH-nya. Itu dipelihara karena tubuh kita punya kemampuan untuk memelihara itu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak asam ya akan dikeluarkan, seperti kita terlalu banyak vitamin C-nya dikeluarkan misalnya gitu ya. Jadi jelas hoax ya. Ini ada lagi Pak Kakak pertanyaan dari Ibu Ika Mustikasari. Ada fenomena yang cukup booming juga, biogas. Banyak yang berjualan biogas gitu ya, air dimasukkan ke biogas tersebut dan diyakini air itu dapat menyembuhkan. Bentuknya semacam mangkok beling begitu bergelombang. Nah ini gimana ini saintifiknya nih? Gini, orang suka memang itu apa namanya hoax kesehatan itu yang paling laku karena orang ingin sehat. Padahal sehat, makanlah bukan air dari biogas itu, makanlah sayur, buah, dan segala macam secara seimbang. Susu, 4 sehat, 5 sempurna. Cukup tidur, cukup istirahat, tidak terlalu kerja kerasnya diatur supaya seimbang dan sebagainya. Itu intinya, bukan minum air segala macam. Tapi bisa ada benarnya dia punya efek positif karena itu batuan itu kan dia punya KSP, bisa menghasilkan mineral, setiap dilewatkan di situ mengambil, karena pasti larut sedikit demi sedikit, kan KSP. Kalau orang awam lihat batu, masukin ke dalam air ukurannya tetap sama, atau AgCl misalnya, AgCl kan jadi Ag plus Cl min. Kalau ukurannya 1 cm kubik atau 2 cm kubik, masuk ke dalam air segelas, ukurannya terlihatnya tetap. Orang awam bilang tidak larut dalam air. Kalau orang kimia itu luar biasa. Karena dia menghargai pencapaian bagaimanapun kecilnya. Jadi, akhirnya dia bilang bukan tidak larut itu, walaupun ukurannya tetap sama kelihatan. Dia larut tapi sedikit sekali karena KSP-nya kecil, gitu kan? Nah, biogas itu KSP-nya bisa menyediakan mineral. Bisa saja, tapi umurnya tentu terbatas. Lama-lama kan sudah semakin berkurang zat atau mineral yang berguna bagi tubuh. Itu. Ini ada dari Pak Yudis nih. Kadang miskonsepsi kimia yang ada di masyarakat itu kan bisa juga berlangsung karena perdebatan dengan referensi yang digunakannya berbeda, terutama misalnya di terminologi kimia ya. Nah ini apakah ada langkah yang terstruktur kalau menurut Pak Kakak untuk mengatasi miskonsepsi gitu dalam literasi kimia? Kalau ada peristilahan segala macam memang sebaiknya diperbaiki dalam bentuk kesepakatan. Jadi mestinya HKI buat kesepakatan beberapa istilah yang sering berbeda disepakati saja di HKI. Buat keterangan. Prinsipnya adalah nomor 1 teratas adalah konsistensi dulu, itu nomor 1. Yang kedua adalah KBBI. Kalau sudah ada di KBBI maka lihat yang ada di KBBI atau tidak ada, gitu kan ya. Berikutnya adalah aturan pembentukan istilah. Itu aja kita pegang. Artinya kalau misalnya di KBBI ada tapi tidak konsisten, maka kita harus memberi masukan ke pusat bahasa untuk mengubahnya. Itu prinsipnya. Iya. Ini ada titipan pertanyaan juga nih Pak Kakak dari yang dekat. Ini kita lagi booming kalung corona ya. Akhir-akhir ini tuh katanya dipercaya kalau pakai kalung itu bisa menangkal corona tuh yang dari senyawa aromatik tertentu. Bagaimana nih Pak Kakak tanggapannya? Ya kalau orang biokimia kan pasti tertawa saja ya. Virus itu kan tidak melewati kalung. Dia kalau mau masuk itu aja kan ya. Sama saja sebagai contoh tadi, menghancurkan kolesterol, padahal sebelum sampai kolesterol, sebelum sampai tubuh maksud saya, sebelum sampai jaringan tubuh sudah rusak di mulut. Katanya kan harus disimpan di suhu 4 derajat. Ya banyak yang aneh-aneh memang. Iya.
Ini ada dari siswa nih Pak, Ya, siswa itu. SMA katanya kalau badan kita kan asam, kalau mandi pakai sabun yang berarti basah. Tapi ada sabun lemon cair, gimana tuh Kak? Katanya respon please. Ini anak-anak SMA banget nih Pak Kakak. Oke, Masalah gini, mandi pakai sebetulnya sabun. secara umum karena kebanyakan senyawa itu, sabun itu misalnya termasuk deterjen yang alkyl benzosulfonat, itu biasanya ion positifnya itu eh, ion positif yang golongan satu misalnya gitu ya, natrium, Ya. dan sebagainya. Jadi menyumbangkan sifat basa kuat, sedangkan rantai karbonnya lemah. Jadi hampir selalu bersifat basa. Jadi kalaupun ada lemon apa segala macam, tetap yang dominan adalah sifat basanya sebetulnya. Mhm. Ya. Tapi kalaupun asam ya nggak ada masalah, Ya, sepanjang dia bisa zat aktif permukaan. Ya, ada yang larut ya. dan ada yang tidak larut dalam air. Ya. Ya, baik Pak Kakak, masih banyak nih pertanyaan, saya ambil sebagian dari YouTube nih karena sudah zuhur ya, supaya Ya, oke. terwakili. Ini dari Ibu Yunike, Pak Kakak punten mau tanya apakah penyakit tertentu seperti tumor jinak atau benjolan karena terlalu banyak lemak trans kah, atau karena konsumsi makanan gorengan yang berlebih kah, atau memang pure dari aspek genetik? Gimana nih Pak Kakak? Oke, ya dua-duanya bisa, tapi memang lemak itu salah satu yang bisa menyebabkan benjolan ya. Mhm, Selain yang berbahaya, tentunya yang tidak diharapkan adalah mhm, kanker dan lain-lain ya, mhm. tumor. Tapi lemak itu bisa menumpuk di satu tempat sehingga terasa sebagai benjolan. Mhm. Ya, itu Iya. Baik, ini terakhir ya Pak Kakak ya, dari Ibu Seensari. Apakah kalung giok yang mengklaim dapat menangkal radiasi berbahaya juga termasuk ke dalam pseudoscience? Oh ya, tentu. Jadi ada dua macam ya. Ada giok yang klaimnya menghasilkan sinar inframerah, ya tentu saja menghasilkan inframerah, tapi jumlahnya sedikit sekali yang bisa menyebabkan vibrasi dan akhirnya menghancurkan kolesterol atau memperlancar tekanan darah. Itu jenis pertama. Yang kedua, menyerap bahan berbahaya. Gimana nyerap? Emangnya gelombang itu belok ya? Pas mendekati kita dia belok ke situ, ke kalung itu. Kalau udah kena kulit, dia kena kulit gitu kan. Tidak Hmm, akan belok-belok. ya, Ya. ya. Terima kasih Pak Kakak atas Ini tanggapannya. satu terakhir sebentar. Baik, Kalau silakan. misalnya mau menghubungi saya, ini saya baru mau install tadi nanti malam supaya gampang diingat. Bisa domainnya muhammad.am. Ini kebetulan saya beli di Armenia. Armenia kan Mhm, AM belakangnya. Kebetulan di sana mhm. rupanya yang namanya Muhammad nggak ada gitu ya. Jadi cepat ya Pak. Bisa singkatan dari email atau email @muhammad Ya, atau @muhammad.am. Lalu ya. kalau mau WA, ini gampang sekali 08, semua orang juga 08. Ini selusin kali 2, selusin kali 2 sama dengan 2 lusin sama Wah, dengan 2 angkanya lusin. angka Dua cantik belas ya Pak dua, dua Kakak. belas dua, 24 24. Ya. Silahkan. Ya, saya kira itu saja terakhir. Terima Ya, kasih terima semua. kasih Pak Kakak atas penjelasannya yang menarik, komprehensif. Saya kira ini sangat mengena dan sangat relevan dengan topik yang kita angkat hari ini. Bapak Ibu, para peserta webinar series untuk chemistry dan chemistry education, tibalah kita di akhir sesi untuk webinar session ini. Panitia sudah membagikan share untuk absensi. Pak Kakak, punten boleh di-close sharingnya? Ya, terima kasih. Nah, ini link untuk presensi hari ini di YouTube juga sudah kita share di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu segera mengisi link presensi. In a minute, sertifikat akan segera masuk ke email Bapak Ibu. Sertifikatnya nanti yang akan disajikan, mungkin panitia bisa show dulu. Nah, ini ada foto Pak Kakaknya dan ada foto Mbak Adriati Ningrum-nya. Sekali lagi atas nama panitia, Pak Kakak, Bu Ningrum, terima kasih banyak. Ini sangat mencerahkan bagi kita semua. Banyak hal yang tadi kita serap dari penjelasan Pak Kakak dan Bu Ningrum. Mudah-mudahan beberapa hal yang sebelumnya misleading ya, miskonsepsi tidak tepat konsepnya setelah mendengarkan tadi pembahasan dari kedua panelis bisa lebih baik. Tentu bila Bapak Ibu masih tadi berminat untuk berinteraksi lebih lanjut, saya kira Pak Kakak dan Mbak Ningrum dengan sangat senang hati untuk bisa berinteraksi melalui kontak email ataupun nomor telepon yang tadi sudah disajikan.